Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Mas, apakah suatu ilmu spiritual itu yang paling baik itu melakukan puasa? Tergantung teman-teman, tergantung kebutuhan kita semua. Tapi rata-rata dengan berpuasa itu adalah jalan paling cepat. Artinya apa? Kalau kita tujuannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa itu jalan tercepat menuju kepada Allah. Karena setiap amal kebaikan itu kan biasanya dinilai, dicatat oleh malaikat. Dicatat malaikat, terus ada yang dikembalikan dengan imbalan misalnya 10 kali lipat, 700 kali lipat dan lain sebagainya. Tapi beda dengan puasa. Puasa itu yang nilai Allah sendiri, yang balas Allah sendiri. Inilah alasan kenapa orang-orang yang berpuasa itu cenderung lebih sempurna ilmunya karena lebih dekat dengan kepada Tuhan. Kenapa orang yang cenderung berpuasa itu dekat dengan makom kewalian? Itu karena dia dekat dengan Tuhan. Jadi itu adalah suatu alasan teman-teman. Kenapa orang yang bertirakat, orang yang berpuasa itu dia menemukan keilmuan itu yang lebih baik. Hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih nyaman, terus nafsu yang lebih terkontrol, pikiran yang lebih positif itu. Dan orang-orang yang menjalankan tirakat puasa itu cenderung yang ditekan pertama kali kan hawa nafsu dan mulut. Teman-teman ingat ini, hawa nafsu dan mulut. Pertama, teman-teman itu menahan hawa nafsu. Yang paling berat kan hawa nafsu. Bahkan ketika Allah menciptakan nafsu ini kan tidak langsung diberikan kepada manusia, diuji dulu apa kelemahannya. Ditanya Allah, siapa kamu? Saya, kamu ya kamu. Itu kan artinya dia memiliki sifat ego dan sombong. Ini nafsu. Dan ketika ditaruh di api neraka, dia tidak mempan. Dikeluarkan, masih ditanya lagi, siapa kamu? Saya, kamu. Dimasukkan ke dalam ruang yang dingin hingga ketika ditaruh di ruang dingin itu pasti hancur lebur karena dinginnya hingga jadi es batu, hingga jadi seperti kristal itu. Ketika dikeluarkan ditanya lagi, siapa kamu? Saya, kamu. Dimasukkan lagi ke dalam suatu tempat ruangan yang dia tidak diberi makan, tidak diberi minum. Barang dikeluarkan, dia ditanya, baru menjawab, saya adalah hamba dan kamu adalah Tuhan. Itu karena apa? Karena dia tidak diberi makan di situ. Dia tidak diberi makan, dia menjerit, dia kelaparan, dia tidak berkuasa, tidak berkutik. Itulah alasan kenapa ketika orang mampu menahan nafsunya ini, dia adalah orang yang lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhannya karena dia bisa mengontrol nafsu tersebut. Ketika nafsu itu sudah dikontrol, tugas berikutnya adalah menjaga lisan. Menjaga lisan ini apa? Jangan berkata yang buruk, jangan berkata yang kurang baik, yang jelek. Jangan misalnya berlaku hal-hal yang kurang baik. Terus mata ini mulai dijaga, jangan melihat hal-hal yang kurang baik. Telinga ini mulai dijaga, jangan mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Pikiran ini mulai dijaga, jangan memikirkan hal-hal yang bersifat buruk. Apakah ini mudah? Tidak. Kita membutuhkan waktu, membutuhkan step, membutuhkan tingkatan keilmuan. Kita berpuasa selama 40 hari. Oke lah, kita berpuasa 40 hari. Berhasil. Tapi mulut kita masih buruk, mengatakan hal yang bukan-bukan. Kita berpuasa lagi 40 hari. Oke, mulut kita sudah baik. Terus kita kok pikirannya kok masih buruk. Kita berpuasa lagi 40 hari. Udah, pikiran mulai baik. Tapi kok hati kita masih buruk. Kita berpuasa 40 hari. Oke, hati mulai baik. Semua sudah baik. Tapi kok masih ada hal-hal yang kurang baik, misalnya kita masih kurang dalam ibadah, masih ada sedikit
hal-hal yang bersifat kesombongan, misalnya ingin pamer dan lain sebagainya, kita berpuasa lagi. Itu adalah perjalanan spiritual, teman-teman. Perjalanan spiritual itu adalah perjalanan yang tidak bisa dipaksa, harus kita kontrol, harus kita lihat step by stepnya. Kenapa? Para kiai zaman dahulu, guru-guru zaman dahulu, ketika ada orang belajar, dia tidak langsung dikasih amalan, dia tidak langsung dikasih ijazah, dia tidak langsung disuruh menjalankan suatu hal yang bersifat misalnya puasa atau rapalan doa atau mantra dan lain sebagainya, bukan. Tapi dia diuji dulu. Bagaimana kesabarannya, bagaimana kehidupannya. Misalnya apa? Kamu ikut santri-santri lain menanam padi di sawah, atau kamu mengembala kambing. Itu biasanya dilakukan oleh santri untuk menguji keikhlasan, ketawaduan dari si murid. Dites berapa lama, seberapa tawadu dia. Biasanya tergantung gurunya, ada yang cepat misalnya 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada orang yang disuruh seperti itu saja tanpa dikasih amalan apapun, dia sudah mendapat keberkahan dari kiainya, dari gurunya. Kok bisa? Bisa. Secara tidak langsung dia melihat gurunya melakukan ini, melakukan itu, melakukan keluarga di lingkungan situ itu bersifat seperti apa. Ketika dia mendengar ucapan dari santri lain, itu dia jalankan. Itu tujuannya itu. Bahkan ada ponakan Nabi, ponakan Rasulullah yang mengikuti Rasulullah tanpa diberikan bimbingan, tapi dia cukup meniru apa yang Rasulullah kerjakan. Udah, dia berhasil dalam menjalankan keilmuan dia lewat jalur ngawulo, lewat jalur mengabdi. Yang dituntut apa? Yang dituntut adalah kesabaran dan keikhlasan dari dalam diri, dari dalam jiwa. Seperti itu, teman-teman. Semoga sedikit gambaran ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.